Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sweetaningsih dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering C. Kali ini saya akan melakukan simulasi praktikum jobsit ke-9, yaitu antarmuka mikrocontroller dengan timer dan motor DC. Untuk motor DC-nya itu sendiri merupakan suatu alat elektronika yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus searah menjadi energi mekanik atau gerak. Energi mekanik tersebut berupa putaran dari rotor. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Dan selanjutnya ada prosedur percobaan. Langkah pertama yaitu dimulai dari PC kita, kemudian kabel USB, ISP downloader, kabel downloader, minimum sistem AVR yang nyambung ke driver motor, kemudian nyambung ke motor DC, dan juga potensiometer yang nyambung ke minimum sistem AVR, dan juga ada catu daya sebesar 12 volt yang masuk ke driver motornya. Selanjutnya ada rangkaian driver motor. Di sini menggunakan generator 7805 yang fungsinya untuk menstabilkan tegangan 5 volt. Di sini ada tegangan catu daya atau VCC sebesar 12 volt yang masuk untuk menghasilkan tegangan sebesar 5 volt. Selanjutnya ada driver motor L293D yang berfungsi untuk menggerakkan servo motornya. Prinsip kerja dari L293D ini yaitu dia tidak akan merespon in1 dan in2 ketika enable 1 diberi logika 0 atau dalam kondisi low. Namun ketika enable 1 dalam kondisi high atau diberi logika 1, maka dia akan merespon in1 dan in2. Port D.0 dan port D.1 yang disambungkan ke in1 dan in2 dan juga out1 dan out2 yang disambungkan ke servo motornya. Selanjutnya di sini ada 5 volt yang nyambung ke VSS dan tegangan catu daya 12 volt atau VCC yang masuk ke VS. Di sini dapat kita lihat rangkaian yang sudah saya buat pada Proteus. Saya menggunakan IC microcontroller Atmega 8535 dan juga potensiometer dengan tegangan di sini sebesar 5 volt. Di sini ada generator 7805 diberi tegangan sebesar 12 volt. Dan juga ini ada driver L293D yang diberi tegangan sebesar 12 volt. Selanjutnya ada osiloskop yang disambungkan ke port D.5 atau OC1A. Fungsi dari osiloskop sendiri yaitu untuk mengetahui sinyal BWM yang dihasilkan oleh OC1A. Selanjutnya ada 2 buah DC voltmeter yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar tegangan output yang dihasilkan oleh out A dan out B. Langkah kedua yaitu buka program Code Vision AVR. Selanjutnya buatlah project baru. Setelah mengeset chip dan clock, set juga bagian port D sebagai output, timer 1 dan EDC seperti gambar 9.5. Kemudian simpanlah file tersebut. Untuk simulasi praktikum kali ini menggunakan timer 1, di mana kita harus men-setting clock value dengan memilih yang 15,625 kHz dan men-setting out A dan out B. Dan juga jangan lupa untuk men-setting ADC-nya. Langkah keempat yaitu tuliskan skrip berikut dalam program utama. While 1, OCR1B sama dengan 255, port D.0 sama dengan 1, port D.1 sama dengan 0. Untuk logika yang diberikan pada port D.0 dan port D.1 ini tergantung perintahnya sesuai dengan tabel ini. Terus untuk penggunaan OCR1B sama dengan 255 dan OCR1A ini kaitannya dengan ini. Driver L293D-nya. Ini kan ada out1 dan out2. Out1, out2 dan out3, out4. Out1, out2 ini sepaket, out3 dan out4 ini sepaket. Jadi ketika kita menggunakan out1 dan out2, maka kita harus menginisialisasikan pada pemrogramannya yaitu menggunakan OCR1A.
Namun ketika kita menggunakan out 3 dan out 4, maka kita inisialisasi pada pemrogramannya menggunakan OCR1B. Langkah kelima yaitu perhatikan arah putaran motor. Ke arah mana motor berputar, CW atau CCW. Maksudnya nanti kondisi motor itu ada 3 kemungkinan. Bisa motor berhenti atau tidak bergerak sama sekali, motor berputar searah jarum jam, dan motor berputar berlawanan arah jarum jam. Ubah nilai port D.0 dan port D.1 sesuai tabel berikut dan catat hasilnya. Kondisi pertama yaitu port D.0 dan port D.1 keduanya berlogika 0. Kita lihat di sini saya menggunakan O1 dan O2-nya yang saya sambungkan sebagai ke motornya. Maka di sini saya menggunakan OCR1A. Kemudian port D.0 dan port D.1 berlogika 0. Langsung saja kita build. Setelah tidak ada error, maka kita langsung menuju ke Proteus-nya. Kita masukkan program yang sudah kita buat pada kode Vision AVR ke Proteus-nya. Langsung saja kita play. Di sini dapat dilihat ketika port D.0 dan port D.1 diberi logika 0, maka otomatis tidak ada arus yang mengalir sehingga si motor ini tidak bergerak. Dan sinyal BBM itu juga tidak ada. Kita lanjutkan ke kondisi kedua, yang mana ketika port D.0 diberi logika 0 dan port D.1 diberi logika 1. Kita ganti pada port D.1 diberi logika 1. Kita build. Tidak ada error. Kita refresh terlebih dahulu. Kita play. Pada port D.0, ketika port D.0 diberi logika 0 dan port D.1 diberi logika 1, maka di sini ada arus yang mengalir dari in 2 menuju O2, kemudian menuju servomotornya, menuju O1, dan kemudian menuju ke ground, sehingga mengakibatkan servomotor bergerak berlawanan arah jarum jam. Seperti ini dapat dilihat. Servomotor bergerak berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita menuju ke kondisi ketiga. Kondisi ketiga yaitu port D.0 diberi logika 1 dan port D.1 diberi logika 0. Kita ganti. Kita refresh. Ketika port D.0 diberi logika 1, ketika port D.0 diberi logika 1 dan port D.1 diberi logika 0, maka ada arus yang mengalir dari in 1, kemudian menuju out 1, langsung ke servomotornya, dan menuju out 2, baru kemudian ke ground. Maka kondisi motornya ini berputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Kondisi terakhir yaitu
port D.0 diberi logika 1 dan port D.1 diberi logika 1, maka yang terjadi yaitu kita ganti kita build oke. Dapat dilihat, ketika port D.0 dan port D.1 diberi logika 1, maka ini menghasilkan tegangan yang dihasilkan itu sama, sehingga tidak ada beda potensial di antara kedua tegangan ini, ya sehingga tidak ada arus yang mengalir yang bisa menggerakkan si servomotornya. Jadi keadaan motor ketika port D.0 dan port D.1 diberi logika 1, dia akan berhenti atau tidak bergerak. Langsung saja kita ke langkah ketujuh, yaitu untuk mengubah kecepatan motor DC dengan PWM, ganti skrip dalam program utama menjadi seperti berikut. Programnya sama, tapi kita menggunakan ini, OCR1B read ADC 0. Yang OCR1A kita komen. Langsung saja kita sebentar 1. Hubungkan multimeter langkah 8, hubungkan multimeter ke Vout potentiometer. Ini ya, untuk pemrograman ini itu untuk mengerjakan tabel 9.2. Langkah percobaan 8, 9, 10 dan langkah percobaan 12, 15 ABC. Perbedaannya terletak di mana? Terletak di TCCR1A dan TCCR1B yang digunakan. Langkah percobaan 8-10 TCCR1A 0x81 dan TCCR1B-nya 0x04. Sedangkan pada langkah percobaan 12 ini TCCR1A-nya 0x81, TCCR1B itu 0x02. Dan ketika langkah percobaan 15, TCCR1A-nya itu 0xC1 dan TCCR1B-nya itu 0x04. Langkah 8, hubungkan multimeter ke Vout potentiometer. Putar potensiometer sampai multimeter menunjukkan nilai 0 volt. Ukur dan catat tegangan pada terminal out A dan out B, serta catat kondisi motor DC. Langkah ke-9, putar potensiometer sampai multimeter menunjukkan nilai 2 volt. Ukur dan catat tegangan pada terminal out A dan out B, serta catat kondisi motor DC. Langkah ke-10, putar potensiometer sampai multimeter menunjukkan nilai maksimum. Ukur dan catat tegangan pada terminal out A dan out B, serta catat kondisi motor DC. Ini sudah kita build. Sebentar di uncomment. Kita build. Kita play. Untuk ini kita atur pada potensiometernya, yaitu ketika kondisi 0, ketika kondisi tegangan potensionya 0 volt, maka tegangan yang dihasilkan oleh output A dan output B ini sebesar 0 volt. Ini output-nya
dibulatkan. Keadaan kondisi motornya yaitu dia berputar searah jarum jam. 0 volt. Harusnya berhenti. Oh, ini masih efek yang program tadi. Jadi dia bergerak. Kita tunggu karena ini masih ke efek, ini ada pengaruh efek program sebelumnya. Jadi si motor belum berhenti. Di sini dapat dilihat kan potensiometernya itu 0 volt. Potensiometernya itu 0 volt. Kondisi motornya itu berhenti atau tidak bergerak. Lalu tegangan out A itu 0 volt dan tegangan out B 0 volt. Kita lanjutkan ke langkah percobaan 9, yaitu ketika tegangan potensiometer 2 volt, maka nanti kondisi motornya itu seberapa. Sorry, saya belum menjelaskan yang TCCR1A dan TCCR1B. Di sini dapat dilihat TCCR1A dan TCCR1B 0x81 dan 0x04. TCCR1A-nya itu 0x81 itu merupakan bentuk bilangan heksadesimal yang mana ketika dimasukkan ini tuh 1000. Jadi com A 1, com A1 1, com 1A 00, com 1B 10 dan ini. Untuk TCCR1B-nya ini kan 0x04. Yang dirubah ini yang CS12, CS11 dan CS10. Jadi kita melihat 0x04 itu binernya berapa, nah binernya desimalnya berapa, nah lalu kita ubah ke biner. Untuk lebih detailnya atau agar untuk lebih paham bisa membaca datasheet-nya. Kondisi kedua ketika tegangan potensiometer diberi 2 volt. Kondisinya yaitu yang terjadi si servomotor berputar searah jarum jam dan tegangan yang dihasilkan ini. Duty cycle-nya ini dapat kita lihat ketika tegangan potensinya 2 meter, duty cycle-nya ini sebesar 40%. Lanjut ketika kondisi max. Kondisi max ini sebesar 5 volt.
dengan duty cycle 100%. Ini dapat dilihat si servomotor berputar sangat cepat. Kita lanjut ke langkah percobaan 12. Langkah percobaan 12 yaitu tegangan ini. Kita mengganti TCCR1B-nya dulu pada pemrogramannya. TCCR1A, TCCR1B. Maka kita harus mengganti yang bagian CS11. Kita build. Yang dihasilkan kondisi motor yaitu seharusnya berhenti berputar. Ini karena masih ada efek dari si pemrograman sebelumnya. Jadi motor berputar sangat cepat. Seharusnya motor itu berhenti berputar ketika langkah percobaan nomor 12. Sorry, ini ada kesalahan, entah dari apanya. Seharusnya ini ketika langkah percobaan 12 ini, si motor itu berhenti berputar. Dan tegangan output yang dihasilkan itu juga 0 volt dengan duty cycle 0%. Oh sorry, ini belum diganti. Duty cycle-nya 0%. Oh, ternyata tadi kesalahannya itu potensiometernya itu dalam kondisi 0. Tegangan potensiometer itu 0 volt. Sedangkan tadi saya memberi tegangan potensiometernya itu sebesar 5 volt. Ketika langkah percobaan nomor 12, ketika tegangan potensiometernya diberi sebesar 0 volt, maka kondisi motornya itu berhenti bergerak. Soalnya kan tidak ada arus yang mengalir, sehingga si servo motornya ini tidak bisa bergerak. Bisa dilihat di sini tegangan dari out A dan tegangan out B ini sebesar 0 volt. Langkah selanjutnya yaitu langkah percobaan 15. Caranya, langkah-langkahnya yaitu ini. Ubah register timer 1 menjadi TCCR1A sama dengan 0xC1 dan TCCR1B sama dengan 0x04. Compare mode out A inverting presealer 256. Maksud dari presealer 256 ini
Lebih jelasnya bisa dilihat di job sheet. Build lalu program ke microcontroller. Di sini kan untuk langkah percobaan nomor 15 ini kan C1 itu kan hexadesimal. Kalau dirubah ke desimal itu nilainya 12. Jadi nanti diganti binernya 12 itu kan 0011. Dan TCCR1B diganti ke 0x04. Langsung saja kita ke TCCR1A. TCCR1A ini diganti 1, TCCR1B ini diganti 0, TCCR1B ini 0x04. Langsung saja kita build. Kita play. Ketika tegangan potensiometer dikasih nilai 0 volt atau sebesar tegangan sebesar 0 volt, maka yang terjadi yaitu dia berputar sedang. Dia berputar cepat. Si motornya ini berputar cepat. Ketika potensiometer diberi tegangan 2 volt, yang terjadi pada motor yaitu dia berputar sedang. Dan di sini sinyalnya dapat dilihat ya seperti ini. Sinyal yang dihasilkan oleh OCR1A ditampilkan pada osiloskop. Ini hasilnya. Selanjutnya, ketika potensiometer diberi nilai maksimal, maka yang terjadi yaitu si servomotor berjalan sangat pelan dan tegangan yang dihasilkan juga 0 volt. Bisa dilihat di sini, dia kan tadi habis tegangan 2 volt, dia berputar dengan sedang menuju bergantian dari 2 volt menuju 5 volt. Di sini servomotornya ini nantinya akan berhenti. Untuk simulasi praktikumnya itu sampai di sini. Jadi tadi ada beberapa yang miss, yang tidak sesuai dengan praktikum sebelumnya. Maksudnya itu sebelum saya take video, saya kan sudah mengerjakan simulasi praktikumnya. Jadi ini menghasilkan data seperti ini. Data ini. Tadi ada beberapa yang miss. Saya juga tidak tahu kenapa, padahal harusnya itu sesuai ini. Soalnya kan ini simulasi. Praktikum antara program dan rangkaiannya itu kan sudah paten gitu. Jadi harusnya hasilnya itu juga harusnya segini. Tapi tadi ada beberapa yang tidak sesuai. Jadi ada yang salah. Saya tidak tahu di mana. Tapi sebelum saya tag video ini sudah sesuai semua. Tidak tahu. Jadi dalam simulasi praktikumnya ini ada beberapa kesimpulan, bisa ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama ini,
Motor DC merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua, prinsip kerja dari motor DC ini sendiri yaitu ketika tegangan diberikan, maka akan timbul arus listrik yang akan menghasilkan medan magnet dan memberi gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan, sehingga akan menghasilkan torsi untuk memutar kumparan. Selanjutnya ini ada kesimpulan ketiga yaitu pin in 1 dan in 2 digunakan sebagai pengatur arah gerak motor. Jika in 1 berlogika 1 dan in 2 berlogika 0, maka motor akan bergerak searah jarum jam. Begitu juga sebaliknya, jika in 1 berlogika 0 dan in 2 berlogika 1, maka motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Sudah saya jelaskan tadi di awal. Yang keempat yaitu pemberian nilai duty cycle dari PWM yang kecil akan menyebabkan tegangan out A dan out B juga akan kecil. Jika duty cycle semakin besar, maka tegangan out A dan out B juga akan semakin besar. Sekian untuk simulasi praktikum ini. Antarmuka mikrokontroler menggunakan timer dan motor DC. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.